Sekarang cobain dulu yang rasa keju tiramisu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelihatan banget kalau banyak banget keju yang dikasih ya. Rasanya pun pas, dari manisnya, terus ada rasa tiramisunya kerasa banget, sama kejunya yang banyak tuh rasanya asin. Enak deh. Lanjut kita cobain yang rasa keju coklat ya. Masih sama, keju sama coklat itu masih banyak banget dikasihnya. Ini abangnya baik banget ya. Cobain ya. Cuman aku ngerasa di sini kalau rasa lembut banget dan jadinya kayak rada-rada bisa dibilang kayaknya kelembekan. Tapi selain itu sisanya pas, rasanya pas, terus toppingnya juga banyak, kejunya, coklatnya. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kue serabi diantaranya adalah alat yang pertama membutuhkan wadah besar, yang kedua kita perlu pengaduk atau bisa menggunakan sendok, bisa menggunakan spatula atau yang lainnya. Dan yang ketiga itu ada cetakan serabi. Untuk bahannya kita memerlukan pertama tepung beras 200 gram, yang kedua kelapa parut sebanyak 150 gram, yang ketiga santan kelapa sebanyak 500 ml atau setengah butir kelapa, yang keempat ada garam setengah sendok teh. Untuk toppingnya kita pakai keju, meses coklat, dan tiramisu. Adapun cara pembuatannya, pertama, masukkan tepung beras, parutan kelapa, dan garam ke dalam wadah besar. Yang kedua, tambahkan santan dan aduk semua bahan hingga rata. Ketiga, panaskan cetakan serabi yang sudah dioles dengan minyak goreng. 4. Tuang adonan ke dalam cetakan. 5. Masak dengan api sedang hingga timbul gelembung-gelembung kecil. Keenam, tambahkan keju parut, susu kental manis, dan meses coklat di atasnya. Yang ketujuh, tunggu beberapa menit hingga adonan matang. Yang kedelapan, serabi khas Bandung siap disajikan. Anda semua dapat membeli serabi ini dengan harga 6.000 rupiah. Murah bukan? Murah tidaknya tergantung kalian juga ya. Tapi worth it nggak sih? Kalau menurut saya dengan harga 6.000 itu sangat worth it ya, dengan kualitas rasa yang bagus dan enak. Tetapi sekali lagi itu tergantung kepada kalian worth it atau enggaknya. Untuk harga produksinya kita sudah hitung mulai dari alat dan bahan itu bisa dikira-kira sekitar 300.000 rupiah untuk 35 surabi. Ada dua cara pemasaran yang digunakan oleh toko surabi tersebut. Yang pertama adalah pemasaran secara offline dan pemasaran secara online. Pemasaran secara offline itu diantaranya dengan membuka gerai toko atau gerai toko. Nah, jika dilihat dari segi keindahan, kerapihan, dan juga kebersihan tokonya, bisa dibilang cukup bersih dan cukup modern sehingga dapat menarik perhatian pelanggan. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya diantaranya tampak lebih bersih dan estetik sehingga dapat menarik perhatian pelanggan. Kemudian adapun kekurangannya adalah memerlukan biaya atau modal yang lebih besar. Kemudian selain itu pelanggan juga tidak bisa
menggunakan tempat atau toko tersebut untuk makan di tempatnya. Kemudian yang pemasaran yang kedua adalah dengan cara online. Nah, di modern ini banyak sekali pengusaha-pengusaha makanan atau orang yang berjualan mulai memanfaatkan teknologi. Salah satunya adalah dengan jasa pengiriman makanan. Seperti contohnya adalah GoFood, GrabFood, dan lain-lainnya. Tentu ini memudahkan dan juga meningkatkan kualitas penjualan perdagangan di Indonesia. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya diantara lain kelebihannya adalah dapat dipesan dimanapun kita berada, sedang di rumah, di kantor, atau dimanapun kita dapat memesan makanan tersebut tanpa perlu harus pergi ke tempatnya, sehingga bisa memangkas atau mengefektifkan waktu yang kita punya untuk mengerjakan hal-hal yang lain sembari menunggu makanan tersebut datang. Kemudian kekurangannya adalah harganya lebih mahal karena kita harus membayar ongkos kirimnya dan juga pajak yang telah ditetapkan oleh aplikasi atau layanan jasa pengiriman makanan tersebut. Saat ini sudah banyak jenis kemasan yang digunakan untuk membungkus produk pangan. Salah satunya adalah kemasan makanan styrofoam. Pastilah Anda sudah tidak asing lagi dengan jenis kemasan tersebut. Styrofoam hingga saat ini banyak digunakan sebagai wadah pembungkus mie instan, bubur ayam, nasi kotak, dan juga surabi yang kita review saat ini. Dan seperti kita tahu, styrofoam merupakan kemasan yang bisa dibilang murah meriah, tahan lama, praktis, dan juga mudah dibawa. Maka tidak dipungkiri styrofoam menjadi pilihan banyak orang untuk mengemas makanan. Selain itu, styrofoam dipilih karena mampu mencegah kebocoran dan mempertahankan bentuk saat dipegang, mempertahankan panas dan dingin, serta mempertahankan kesegaran dan keutuhan produk yang dikemas. Di samping mempunyai kelebihan, jenis kemasan ini juga mempunyai kekurangan yang harus selalu diwaspadai oleh para konsumen. Styrofoam hanya bisa digunakan sebagai pengemas bahan pangan untuk rentang suhu yang bervariasi. Jika penggunaan pada suhu tinggi, monomer styrena dapat migrasi ke bahan pangan yang dikemasnya, bukannya menguntungkan tapi merugikan. Jadi styrofoam bagus untuk kemasan karena tahan air dan lain-lain, namun juga harus diwaspadai karena terbuat dari bahan yang cukup berbahaya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.